Bayangkan Anda melihat langsung, seorang guru tua, dengan peci kusam dan baju lusuh, menunduk pasrah saat sebotol air dingin disiramkan ke wajahnya di depan mata rekan-rekan kerjanya yang tertawa puas. Mereka pikir, ia hanyalah sampah sistem yang bisa diinjak-injak. Mereka tidak tahu, di balik tatapan kosong itu, tersembunyi sebuah misi penebusan yang jauh lebih besar dan mengerikan. Mengapa seorang mantan birokrat berkuasa memilih penyamaran paling hina, hanya untuk menjadi target penghinaan massal? Apa yang tersembunyi dalam buku catatan usang yang selalu ia genggam erat, buku yang memuat kode-kode kejahatan dan korupsi yang serupa dengan skandal yang pernah ia tutupi? Dan, saat identitas aslinya terungkap, bagaimana nasib para guru arogan yang menjadikan penderitaan Pak Surya sebagai tontonan lucu? Ini bukan hanya cerita tentang karma, ini adalah kisah pahit tentang integritas, kesombongan jabatan, dan pengorbanan paling dalam demi membersihkan sistem yang telah membusuk dari akarnya. Pagi itu, udara di SD Negeri Mekar Jaya terasa dingin. Embun masih memeluk rumput yang baru dipangkas. Langkah kaki Bapak Surya, guru honorer berusia 60 tahun, menyusuri jalan setapak dengan tenang. Tubuhnya yang rapuh dipayungi kesabaran yang tak terhingga. Di tangan kirinya, tergenggam erat sebuah buku catatan usang, bukan berisi materi pelajaran, melainkan catatan kode rahasia dan tanggal-tanggal fiktif yang ia temukan di ruang guru. Itu adalah rahasia berlapis yang ia simpan, sebuah bukti dari praktik 27 hari pengamatannya. Setiap hari, ia membersihkan kelas, menyapu debu, dan menata bangku. Pekerjaan sunyi itu adalah bentuk meditasi dan pengamatannya yang cermat. Surya mengerti, penyamarannya harus sempurna. Dia harus menjadi target hinaan, menjadi titik kontras yang membuat arogansi guru-guru negeri terlihat jelas. Ini adalah harga yang harus ia bayar untuk penebusan dirinya sendiri. Di ruang guru yang penuh perabotan baru, tawa Arif terdengar nyaring dan mendominasi. Arif, seorang guru negeri dengan jabatan wakil kurikulum, adalah simbol dari sistem yang busuk di sekolah itu. Ia melihat Surya masuk, duduk di kursi kecil yang reot di pojok. Lihat siapa yang datang, sindir Arif. Suaranya tajam menusuk, memotong keheningan. Si kakek pengemis ilmu. Sudah tua, masih honorer. Apa yang bisa kau ajarkan, Surya? Kesabaran menanti gaji yang tak pernah naik? Guru-guru lain, termasuk Murni, tertawa kecil, meskipun tawa Murni terdengar dipaksakan. Murni segera mengalihkan pandangan, sibuk mengelap meja besarnya. Ia merasa bersalah, namun rasa takut kehilangan kenyamanan statusnya sebagai guru tetap lebih besar. Murni tahu di balik tawa Arif, ada kejanggalan yang jauh lebih besar. Arif adalah dalang di balik manipulasi dana ekstrakurikuler sekolah. Kehadiran Surya yang tulus membuat hati nurani Murni terusik, meski ia memilih membungkamnya. Pagi, Pak Arif, balas Surya pelan, tanpa menoleh, matanya terpaku pada buku catatannya. Tangannya mulai menulis angka 3 di udara, mengacu pada 3 hari ketidakhadiran Arif yang tidak tercatat di absen. Ada yang bisa saya bantu? Pulang sana. Sekolah ini butuh wibawa, bukan belas kasihan. Wibawa itu datang dari kedudukan, dari seragam yang bersih, bukan dari peci kusam dan buku catatan penuh mimpi buruk, cibir Arif sambil menunjukkan penanya yang mahal, sebuah pembanding yang terang-terangan. Surya tersenyum tipis, sebuah ekspresi yang tampak seperti menerima nasib. Wibawa sejati datang dari hati yang bersih, Pak. Kedudukan hanyalah panggung sandiwara. Dialog itu membuat Arif marah, ia berdiri. Sandiwara? Baik. Kau mau sandiwara? Sebentar lagi aku akan memberimu tontonan yang tak akan kau lupakan. Arif memanggil Murni dan beberapa guru lain, merencanakan sesuatu dengan bisikan penuh kebencian. Surya hanya menunduk, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, risiko semakin tinggi. Penghinaan fisik akan datang. Ini adalah bagian yang paling ia takuti, bukan rasa sakitnya, melainkan bagaimana murid-murid akan melihatnya diperlakukan. Tapi ia harus menanggungnya. Itu adalah syarat untuk mendapatkan bukti terakhir dari kebusukan sistem yang akan ia bongkar. Ia menuliskan sebuah nama di buku usangnya, Syamsul, mantan kepala dinas pendidikan yang ia kenal baik, dan sebuah tanggal penting di bulan depan. Saat Surya berjalan ke kelas, ia merasakan dingin di tengkuknya, sebuah foreshadowing yang membuatnya gemetar.
Ia tahu air mineral itu sebentar lagi akan tumpah, dan kali ini, ia akan membiarkannya tumpah hingga habis, sebab itulah kunci dari misteri berlapis ini. Intensitas penghinaan terhadap Bapak Surya mencapai puncaknya di hari berikutnya. Surya, yang telah memprediksi serangan itu, memasuki ruang guru dengan langkah lebih berat. Ia memegang erat buku catatannya, yang kini berisi bukti-bukti kecil tentang ketidakhadiran yang disengaja, dana fiktif, dan tanda tangan palsu yang ia kumpulkan selama 28 hari terakhir. Pagi itu, semua guru negeri berkumpul. Arif berdiri di tengah ruangan, mengenakan batik terbaiknya, tampak puas dan siap melampiaskan arogansinya. "Perhatian," kata Arif lantang, "hari ini kita adakan pembersihan lingkungan, dimulai dari sini. Mari kita bersihkan yang kusam-kusam dan tidak berguna." Matanya tertuju pada Surya. Arif maju dengan sebotol besar air mineral yang baru dibuka. Murni, yang berdiri di belakang, menelan ludah. Wajahnya pucat. Dia tahu ini akan melampaui batas verbal. Ini adalah tindakan perundungan murni yang dilakukan oleh orang-orang berpendidikan tinggi. "Surya, guru honorer tua," teriak Arif, suaranya dipenuhi arogansi kekuasaan. "Pulang. Jangan kotori sekolah ini lagi. Kehormatan tidak datang dari peci kusam atau ketulusan kosong. Kehormatan datang dari gaji, SK, dan kedudukan. Kau tidak punya tiga-tiganya. Kau adalah sampah sistem ini." Tanpa menunggu balasan atau protes, Arif menyiramkan seluruh isi botol air dingin itu ke kepala Surya. Air dingin membasahi peci kusam, mengalir deras ke wajah tua itu, bercampur dengan air mata yang selama ini ia tahan. Surya tidak melawan. Ia hanya memejamkan mata dan menggenggam buku lusuhnya sekuat tenaga. Tubuhnya bergetar, bukan karena dingin, melainkan karena rasa sakit moral yang harus ia tanggung. Ia teringat masa lalunya, betapa ia membiarkan skandal besar terjadi demi menyelamatkan kedudukannya, dan betapa ironisnya kini ia harus menanggung hukuman dari kesalahan yang lebih kecil. Guru-guru lain meledak dalam tawa yang tak terkontrol. Kecuali Murni. Ia menunduk, tangannya gemetar. Hati nuraninya menjerit, namun ketakutan akan Arif dan lingkungan membuatnya tetap diam. Diamnya Murni adalah pengakuan pahit bahwa integritasnya sudah mati di hadapan kenyamanan. Di balik pintu, beberapa murid kelas 5 yang ingin bertanya pelajaran melihat pemandangan kejam itu. Wajah mereka muram dan marah. Mereka melihat guru yang mengajarkan mereka tentang kesederhanaan dan kasih sayang, dihina secara brutal oleh para guru yang mengajarkan mereka tentang wibawa dan kedudukan. Surya berjalan keluar ruangan dengan baju basah kuyup. Ia tersandung di koridor, tetapi ia tidak melihat ke belakang. Di lorong yang sepi, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Cukup. Bukti sudah lengkap. Rasa sakit ini adalah jaminan untuk anak-anak." Ia membiarkan penghinaan itu terjadi. Ia secara sadar menggunakan penderitaannya sendiri sebagai trigger yang akan memicu perhatian publik dan inspektorat. Saat Surya meninggalkan sekolah, di balik semak-semak, seorang penjaga sekolah yang setia, dan selama ini menjadi mata-mata pasif Surya, mengirimkan sebuah pesan singkat rahasia yang hanya berisi 2 kata, "Tertumpah. Lakukan." Keesokan harinya, Bapak Surya menghilang total. Kepergiannya menciptakan kekosongan moral yang nyata di SD Mekarjaya. Kelasnya kotor, papan tulis kosong, dan murid-murid merasa hampa. Mereka bukan hanya kehilangan guru, tetapi kehilangan jiwa sekolah itu sendiri. Di ruang guru, awalnya ada tawa lega. "Akhirnya dia sadar diri," kata Arif, mengipasi dirinya dengan dokumen fiktif yang tebal. "Sistem sudah membersihkan dirinya sendiri. Kita bisa melanjutkan bisnis kita." Namun, Murni tidak tertawa. Ia merasa mual dan tidak nyaman. Ia mulai melihat tatapan sinis dari para murid. Tatapan polos itu kini penuh penghakiman yang sunyi dan tanpa kata-kata. Seorang murid perempuan menempelkan kertas bertuliskan tangan di pintu kelas, "Kami ingin ketulusan kembali." Tak lama setelah jam pelajaran pertama, gelombang kejutan pertama datang. Orang tua murid, yang mendengar cerita tentang penyiraman air dari anak-anak mereka, mulai berdatangan ke sekolah, berkumpul di gerbang. Mereka tidak datang untuk marah-marah, melainkan untuk bertanya tentang integritas dan moral. "Apakah benar guru honorer yang tulus itu diperlakukan seburuk itu?" tanya seorang ibu,
matanya tajam menatap Arif. Anak saya belajar tentang adab darinya. Apa yang diajarkan guru-guru negeri tentang adab? Arif dan guru-guru lain mencoba menenangkan mereka, mengklaim itu hanya candaan yang salah paham. Namun, keretakan sistem sudah dimulai. Pada hari ketiga tanpa Surya, sebuah mobil dinas berwarna hitam pekat terparkir tegas di halaman. 3 pengawas dari Dinas Pendidikan turun, wajah mereka keras dan tanpa senyum. Mereka tidak datang untuk memeriksa proses belajar mengajar, melainkan untuk melakukan audit mendadak terhadap laporan dana dan absensi. Ruangan guru mendadak hening seketika. Tawa Arif langsung mati. Ia tampak pucat pasi. Kami menerima laporan, kata salah satu pengawas dengan suara datar, tentang pelanggaran etika serius dan kejanggalan administrasi yang luar biasa. Semua laporan keuangan dan absensi wajib diserahkan sekarang, tanpa terkecuali. Arif panik. Ia tahu, buku catatan kecil Surya, yang sekarang ada di tangan pengawas, memegang semua bukti. Ia tidak pernah menyangka Surya akan menggunakan hinaan dan rasa sakitnya sebagai senjata pamungkas. Arif mencurigai Murni adalah informan, karena dia satu-satunya yang menunjukkan penyesalan. Murni tahu dia bukan informan, tapi dia merasa lega. Ini adalah red herring yang berhasil mengalihkan fokus dari penjaga sekolah yang bertindak sebagai kurir pesan rahasia Surya. Saat pengawas meneliti dokumen, mereka menemukan tanda tangan kepala sekolah yang disahkan dalam pengadaan fiktif. Pengawas menoleh kepada kepala sekolah, "Apakah Anda ingat nama ini, Pak Syamsul?" Kepala sekolah membeku, wajahnya memucat, karena Syamsul adalah mantan kepala dinas yang terkenal. Sekolah Mekar Jaya tidak lagi berada di bawah kendali arogansi Arif, melainkan di bawah pengawasan ketat yang akan mengungkap kebusukan bertingkat. Audit berjalan dengan brutal dan tanpa ampun. Dalam 4 hari, pengawas menemukan manipulasi absensi besar-besaran, guru negeri yang dibayar penuh padahal sering tidak masuk, dan yang paling parah, skema penyalahgunaan dana yang dipimpin oleh Arif, di mana dana operasional sekolah dialihkan untuk pembelian aset pribadi yang dibungkus sebagai perlengkapan guru. Arif dan guru-guru lainnya kini berdiri dengan bahu tertunduk, arogansi mereka hancur berkeping-keping. Mereka tahu, bukan hanya pekerjaan yang akan hilang, tapi hukum pidana sedang mengintai mereka. "Kalian meremehkan ketulusan," kata seorang pengawas, menatap Arif dengan tatapan mencemooh. "Dan di saat yang sama, kalian mencuri dari anak-anak yang kalian sebut masa depan bangsa." Ironis sekali. Pengawas lalu menanyakan kepada Arif, sebuah pertanyaan yang menusuk ulu hati, "Mengapa Anda membenci guru honorer itu sebegitu rupa? Apa yang sebenarnya Anda takutkan?" Arif, dalam keputusasaan yang tak terbayangkan, akhirnya berteriak, "Kami takut pada kebenaran. Kami takut pada Surya. Dia terlalu baik. Dia membuat kami terlihat buruk. Keberadaannya adalah penghakiman bagi kami yang memilih jalan pintas. Guru seperti dia adalah ancaman bagi kenyamanan kami." Pengakuan yang kontroversial ini, bahwa mereka menghina Surya bukan karena dia lemah, melainkan karena dia terlalu kuat secara moral, menjadi titik balik yang menghancurkan. Sementara itu, Murni dipanggil secara terpisah. Ia tidak terbukti terlibat korupsi dana, tapi ia bersalah atas komplisitas moral dan memilih diam. Murni menangis. "Saya hanya takut, Pak. Saya ingin diterima di lingkungan mereka. Saya tahu itu salah. Saya melihat beliau disiram air, dan saya tertawa. Saya kehilangan kehormatan saya sendiri demi menjaga jabatan saya." Murni menceritakan kepada pengawas tentang buku catatan Surya dan bagaimana guru tua itu selalu mencatat kejanggalan dengan kode nama. Pengawas senior tersenyum pahit, kini rahasia lapisan 1 Surya hampir terungkap. Tentu saja. Karena Syamsul adalah kunci dari semuanya. Syamsul adalah nama kode lama untuk kepala dinas pendidikan yang mengundurkan diri 5 tahun lalu karena skandal pengadaan fiktif. Kasusnya ditutup, tapi otaknya tidak pernah benar-benar pensiun. Pengawas itu lalu mengangkat telepon. Ia berbicara dengan suara berwibawa, memastikan bukti-bukti yang dikirim oleh Surya melalui kurir rahasia, penjaga sekolah, telah diterima oleh kejaksaan. Kehadiran Surya sebagai guru honorer yang dihina adalah sebuah strategi licik,
untuk mengalihkan perhatian dari seberapa dalam ia harus menggali demi menemukan bukti korupsi yang serupa dengan skandal yang pernah ia tutupi di masa lalu. Surat keputusan pemecatan resmi diserahkan kepada Arif dan semua guru yang terlibat. Di luar, di antara kerumunan murid yang menunggu, Bapak Surya terlihat berdiri. Ia tidak mengenakan peci hitam. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang, lebih berwibawa. Aula sekolah dipenuhi oleh murid, orang tua, dan kini, para mantan guru negeri yang baru saja kehilangan segalanya. Pejabat dinas pendidikan naik ke podium. Ia mengumumkan pemecatan massal, sebanyak 9 orang, atas dasar korupsi, manipulasi, dan pelanggaran etika serius. Arif, terduduk lemas di kursinya, wajahnya kaku seperti batu. Tiba-tiba, pintu aula terbuka. Bapak Surya melangkah masuk. Ia tidak lagi mengenakan pakaian lusuh. Ia mengenakan setelan jas berwarna gelap yang elegan, namun masih memegang buku catatan usangnya, sebagai pengingat abadi. Murid-murid bersorak, berlarian memeluknya, air mata haru tumpah di sekujur jas barunya. "Pak Surya, Bapak kembali. Jangan pergi lagi," teriak mereka. Pejabat di podium mengangkat tangan. "Perhatian. Inilah saatnya kebenaran sepenuhnya terungkap. Sosok yang kalian sebut guru honorer Surya, adalah mantan kepala dinas pendidikan yang dipanggil kembali untuk memimpin investigasi ini dari akar rumput." Keterkejutan melanda ruangan. Guru-guru yang dipecat, termasuk Arif, merangkak maju, memohon ampun dengan suara serak. "Ampuni kami, Pak. Kami tidak tahu siapa Bapak." Surya mengangkat tangan, menghentikan permohonan mereka. Matanya tidak memancarkan amarah, tetapi kepedihan dan penyesalan yang mendalam. "Aku memaafkan kalian," kata Surya dengan suara yang kini lebih tegas dan penuh wibawa. "Tapi kalian harus tahu, kehadiranku di sini bukan hanya untuk menghukum kalian. Ini adalah penebusanku sendiri." Ia lalu mengungkapkan rahasia berlapis kedua yang sangat kontroversial. 5 tahun lalu, saat saya menjabat kepala dinas, korupsi besar terjadi. Korupsi yang kalian lakukan hari ini, hanyalah sampah kecil dari skema besar yang pernah saya tutupi. Saya pensiun, bukan karena mulia, tapi karena saya gagal dan memilih diam demi reputasi dan stabilitas sistem. "Saya biarkan sistem membusuk," kata Surya, tatapannya kosong. "Saya datang kembali, menyamar, untuk menguji apakah ketulusan masih bisa bertahan di dalam sistem yang pernah saya kotori dengan kesunyian saya sendiri. Saya sengaja membiarkan diri dihina, karena saya percaya, hukuman fisik itu lebih ringan daripada dosa moral menutupi kebenaran." Pengakuan itu membuat suasana hening yang lebih dalam. Surya bukan hanya martir, dia adalah mantan birokrat korup yang mencari penebusan dengan cara yang paling menyakitkan dan strategis. Ia menatap Arif yang menangis terseduh-seduh. "Arif, kamu adalah cerminan dari kegagalan masa laluku. Kamu adalah aib sistem yang saya selamatkan. Hari ini, saya bersihkan sistem ini, dan dengan itu, saya bersihkan pula dosa saya." Surya mengumumkan bahwa ia tidak akan mengambil kedudukan struktural, melainkan menjadi penasihat senior, lapisan 3. Murni, yang menyesal, diizinkan menjadi guru honorer kembali, memulai dari nol, demi membersihkan namanya sendiri. Surya tersenyum kepada murid-murid. "Ingat, Nah, jangan pernah takut pada kedudukan tinggi, tapi takutlah pada kekosongan hati yang ada di dalamnya. Penebusan bisa datang dari mana saja, bahkan dari satu tetes air mata yang jatuh karena dihina." Dengan pengakuan penuh dosa, kemenangan Surya menjadi kontroversial, tetapi memastikan sistem pendidikan Mekar Jaya kembali jujur. Pada akhirnya, kebenaran memang takkan pernah bisa ditutupi. Para guru yang mengedepankan jabatan dan kekuasaan harus menelan pil pahit pemecatan, sementara Bapak Surya, sosok yang mereka hina dan remehkan, kembali berdiri tegak bukan sebagai birokrat, melainkan sebagai penasihat moral yang membimbing sekolah. Pengakuan terbukanya tentang kegagalan masa lalu justru menjadi klimaks, sebuah momen penebusan paling jujur. Hikmah terbesarnya adalah, jangan pernah merendahkan siapapun hanya karena tampilan luar atau kedudukannya. Peci kusam dan baju lusuh bisa jadi menyembunyikan integritas yang jauh lebih mulia daripada jas mahal dan jabatan tinggi. Ingatlah, bahwa kesombongan akan selalu menemukan karmanya,
dan penebusan sejati seringkali memerlukan pengorbanan pahit. Cerita ini adalah fiksi, namun kami menyusunnya serealistis mungkin agar pelajaran moral di dalamnya dapat kita petik. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir kisah ini.